Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal penilaian akhir semester mata pelajaran PPKN untuk kelas 12 jenjang SMA atau MA. Semoga video ini bisa menjadi referensi belajar Sobat YouTube semua dalam menghadapi penilaian akhir semester, khususnya mata pelajaran PPKN. Bagi Sobat YouTube semua yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dahulu. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan soal. Soal nomor 1. Perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang penting dalam pelaksanaan hubungan internasional. Biasanya negara-negara yang menjalin hubungan atau kerjasama internasional selalu menyatakan ikatan hubungan tersebut dalam suatu perjanjian internasional. Yang dimaksud dengan perjanjian internasional yaitu A. Perjanjian antara negara dengan organisasi internasional yang menimbulkan akibat hukum tertentu berupa hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. B. Perjanjian antar negara yang dapat saling menguntungkan di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. C. Perjanjian antar negara atau antara negara yang dapat mengikat di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. D. Perjanjian antar organisasi internasional yang menimbulkan akibat hukum tertentu berupa hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. E. Perjanjian antar negara dengan cara tertulis yang bisa mengikat di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Jawaban yang benar adalah yang A. Perjanjian antara negara dengan organisasi internasional yang menimbulkan akibat hukum tertentu berupa hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Soal nomor 2. Kedudukan perjanjian internasional dianggap sangat penting karena A. Perjanjian internasional mempertemukan langsung anggota dari berbagai negara untuk membahas masalah internasional. B. Perjanjian internasional merupakan hakikat dari demokrasi internasional. C. Perjanjian internasional lebih menjamin kepastian hukum sebab perjanjian internasional dilakukan secara tertulis. D. Melalui perjanjian internasional dapat memperoleh dukungan sebagai bentuk solidaritas antar negara. E. Perjanjian internasional merupakan cara untuk mendapatkan kesepakatan yang bernilai internasional. Jawaban yang benar adalah yang C. Perjanjian internasional lebih menjamin kepastian hukum, sebab perjanjian internasional dilakukan secara tertulis.
Soal nomor 4. Asas yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya. Asas dalam perjanjian internasional tersebut adalah pengertian dari A. Equality right, B. Courtesy, C. Equality before the law, D. Pacta sunt servanda, E. Resiprositas. Jawaban yang benar adalah yang D. Pacta sunt servanda. Soal nomor 5. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Courtesy, 2. Traktat, 3. Modus vivendi, 4. Protokol, 5. Deklarasi. Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan istilah lain dari perjanjian internasional, ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, 3, dan 4, B. 2, 3, 4, dan 5, C. 3, 4, 5, dan 1, D. 4, 5, 1, dan 2, E. 5, 1, 2, dan 3. Jawaban yang benar adalah yang B, nomor 2, 3, 4, dan 5. Soal nomor 6. Suatu perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan atau bersifat multilateral. Perjanjian ini bersifat terbuka bagi pihak ketiga. Perjanjian ini merupakan pengertian dari A. Perjanjian yang membentuk hukum, B. Perjanjian yang bersifat khusus, C. Perjanjian yang dilaksanakan, D. Perjanjian yang menentukan, E. Perjanjian yang bersifat penting. Jawaban yang benar adalah yang A. Perjanjian yang membentuk hukum. Soal nomor 7. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Menurut subjeknya. 2. Menurut jumlah pihak yang mengadakan perjanjian. 3. Menurut isinya. 4. Menurut sumbernya. 5. Menurut sifat pelaksanaan perjanjian. Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan klasifikasi perjanjian internasional, ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, 3, dan 4, B. 2, 3, 4, dan 5, C. 3, 4, 5, dan 1, D. 4, 5, 1, dan 2, E. 5, 1, 2, dan 3. Jawaban yang benar adalah yang E, nomor 5, 1, 2, dan 3. Soal nomor 8. Perwakilan diplomatik adalah perwakilan yang kegiatannya mewakili negaranya dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau suatu organisasi internasional. Suatu negara dapat memiliki beberapa jenis perwakilan diplomatik di negara lain. Perwakilan diplomatik yang umumnya berlokasi di ibu kota negara lain yang menawarkan berbagai layanan diplomatik, termasuk layanan konsuler, disebut dengan A. Konsulat Jenderal, B. Kedutaan Besar, C. Konsulat Kehormatan, D. Komisariat Tinggi, E. Diplomat. Jawaban yang benar adalah yang B. Kedutaan Besar.
Soal nomor 9. Setelah para penerima surat kepercayaan atau diplomat harus menemui Direktur Protokol Departemen Luar Negeri untuk memperoleh keterangan mengenai ketentuan yang harus mereka laksanakan saat bertugas, maka proses pembukaan dan pengangkatan perwakilan diplomatik di antara kedua negara yang menjalin hubungan diplomatik selanjutnya adalah: A. Kedua belah pihak atau negara melakukan kegiatan pendahuluan yang diawali dengan tukar-menukar informasi tentang kemungkinan dibukanya perwakilan diplomatik. B. Masing-masing pihak kemudian mengajukan permohonan persetujuan atau agreement untuk menempatkan diplomat, duta besar atau duta yang dicalonkan oleh masing-masing pihak atau negara. C. Penyerahan surat kepercayaan oleh diplomat kepada pihak atau negara yang akan menerima. D. Kedua belah pihak untuk saling menempatkan diplomat, maka diplomat tersebut menerima surat kepercayaan dari Departemen Luar Negeri masing-masing. E. Kedua belah pihak untuk saling menempatkan diplomat. Jawaban yang benar adalah yang C. Penyerahan surat kepercayaan oleh diplomat kepada pihak atau negara yang akan menerima. Soal nomor 10. Salah satu tugas dan fungsi perwakilan diplomatik Republik Indonesia adalah mewakili pemerintah negaranya. Ia juga dapat melakukan protes, mengadakan penyelidikan dengan pemerintah negara penerima. Ia mewakili kebijaksanaan politik pemerintah negaranya. Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik tersebut yaitu: A. Negosiasi, B. Observasi, C. Proteksi, D. Representasi, E. Persahabatan. Jawaban yang benar adalah yang D. Representasi.